Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Seluruh jajaran pengurus Masjid Nurul Amal yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang hadir pada pagi hari ini, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, melanjutkan majelis ilmu kita, kajian kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya, menyimaknya, memahaminya, dan kemudian semoga kita bisa mengamalkannya. Kalau pagi hari ini Allah mengumpulkan kita di masjid ini, semoga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi satu surat, yang surat ini pendek, kemudian juga berkaitan dengan ibadah kurban. Jadi kalau bahasanya sebenarnya kita akan tadarus memahami surat Al-Kautsar ya. Yang pertama perlu saya sampaikan kembali bahwa ketika mempergunakan istilah kata tadarus, sebenarnya targetnya itu sampai faham apa yang dia baca. Jadi tadarus asal katanya dars, itu makna berulang-ulang, artinya mempelajari ayat Al-Quran tidak sendiri, dilakukan bersama yang lain, kemudian juga targetnya sampai memahami ayat yang mereka baca. Itu sebenarnya makna tadarus. Tidak ada larangan ketika kumpul sama-sama di dalam masjid bulan Ramadan, baca bersama bergantian sampai khatam, sampai selesai. Tidak ada larangan menggunakan istilah tadarus. Tapi sebenarnya tadarus bukan cuma itu. Kalau cuma baca saja, itu lebih tepat dengan tilawatil Quran. Jadi hari ini kita akan bertadarus memahami surat yang berkaitan dengan ibadah kurban, yaitu surat Al-Kautsar. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat hafal ayat ini. Gacoan kalau sholat Pak Haji ya. Nah, saya sedikit hanya ingin singkat mengulang bagaimana cara bacanya sekilas. Baru nanti kita fahami ayatnya. Itu makna tadarus sebenarnya.
Al-Kautsar ini terpendek di surat-surat Al-Quran, dia yang terpendek. Bahkan Al-Asr aja memang pendek, tapi dari kosakatanya, jumlah kata-katanya Al-Kautsar itu lebih sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Andaikan Bapak Ibu sholat sunat sendiri atau sholat di rumah, terus memilih baca ini. Kalau menjadi makmum kita enak, tinggal nunggu Pak Zainul selesai kita ruku. Tapi kalau kita sholat munfarid sendiri, andaikan memilih surat ini, urusan hafal, anak TK insya Allah banyak yang hafal. Pertanyaannya, semoga bacaan kita itu seperti yang Nabi contohkan. Pertama, inna. Di atas nun ada tasdid. Itu wajibul gunnah. Nun tasdid, nun musyaddadah. Jangan langsung Bapak Ibu, jangan langsung inna, tapi minimal 2 harokat, 2 ketukan. Inna, jangan langsung inna, tapi inna. Tahan dulu, minimal 2 ketukan. 3 harokat, 3 ketukan boleh. Tadarus hebat. Kalau faham ini, nun tasdid, dampaknya akan juga berakibat ketika baca surat yang lain yang bertemu dengan nun tasdid. Contoh, surat ke-114. Surat apa Pak? An-Nas, lihat. Ini kita semua hafal ini. Salat bagaimana bacanya? Nun tasdid. Qul a'udzu birabbin nas. Jangan langsung qul a'udzu birabbin nas. Tapi qul a'udzu birabbin nas. Terus apa Pak? Nah, boleh Bu, jangan langsung. Jangan malikin nas, tapi malikin nas. Hafal kita semua, tapi bacaannya barangkali perlu kita perbaiki. Bahasa sekarang tahsin. Qul a'udzu birabbin nas. Lanjut. Lanjut. Terus sudurin nas. Terakhir iya. Jadi terakhir itu ada 2 nun tasdid. Minal jinnati wan nas. Nah, jadi sekedar mengingatkan. Kalau Bapak Ibu insya Allah sudah sangat mahir baca An-Nas. Ya. Jadi inna, imbasnya kemana-mana nanti. Cuman kalau pengumuman orang meninggal ya tidak harus inna lillahi wa inna, enggak, pengumuman enggak apa-apa. Bisa Pak kasih contoh lain Al-Quran yang ada nun tasdid. At-Takatsur itu banyak itu. Terakhir, tsumma latus'alun.
La tus'alunna yawma idzin. Iya, 'anil na'im. Silakan di rumah dilihat lagi surat-surat apalagi yang biasa Bapak Ibu baca, adakah nun tasdid di situ. Kemudian diingat cara baca seperti tadi. Singkat saja. Inna a'ta. Ta itu, maaf, ini memang ada hubungannya dengan gigi. Mohon maaf, andaikan giginya sudah tidak ada, jangan salahkan saya. Ta. Ihdinas sirata. Itu mazhab Syafi'i, rukun salat itu. Ihdinas sirata. Nah, sholat kita bagaimana? Kalau nggak mau belajar, nggak mau tahu, bertahun-tahun kita sholat. Baik Pak, singkat. Ini gigi depan. Bagi yang punya gigi, maaf. Depan. 2. Ujung gigi. Ujung naik ke atas pangkal gigi. Mulai tumbuh gigi. Ini bagian depan. Ujung depan, saya balik. Bagian dalam, ujung pangkal. Itu, ujung lidah, tempelkan di atas pangkal gigi. Ujung lidah, tempelkan di atas pangkal gigi. Inna a'tainakal kautsar. Ihdinas siratal mustaqim. Ujung lidah tempelkan di atas pangkal gigi. Yang penting sudah belajar. Yang penting sudah belajar. Urusan bisa itu kekuasaan Allah. Ya. Soalnya kan begitu Pak. Kadang-kadang orang, maaf, saya pernah bilang kalau belajar, kalau diajak atau ditanya berapa umur Pak? 70. Masih sehat ya Pak? Sehat. Saya masih kuat jalan 4 kilo. Kemarin saya dari Bandung naik mobil, masih kuat Pak? Kuat. Pak, kita belajar Quran yuk. Aduh udah tua, saya udah gak kuat. Kadang-kadang ada yang begitu, tapi saya yakin bukan di sini. Baik, lanjut saja sekarang. Sa. Ujung lidah tempelkan dengan ujung gigi. Sa. Dan roknya tabkhim. Tabkhim itu tebal, artinya ujung lidah naik. Jangan sar, tapi isti'lakan. Maknanya lidahnya naikkan. Inna a'tainakal kautsar. Bukan kal kautsar, tapi kal kautsar. Baik, kita pahami sekarang Pak. Ayat 1. Inna, sesungguhnya kami. A'tainaka, telah menganugerahkan kepadamu. Pertama, Kak, di sini yang dimaksud Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi karena ini Al-Quran, juga sebagai pelajaran bagi kita umatnya. Kami telah menganugerahkan kepadamu.
kepada Nabi Muhammad dan kepada kita. Kautsar, kebajikan yang banyak. Ada yang mengatakan nama sungai di surga. Kita bahas mulai. Inna, kami yang telah menganugerahkan kepadamu kebajikan yang banyak, yang memberi nikmat kepada kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa redaksinya Allah gunakan kami? Konteks bahasa Indonesia, kami itu banyak. Yang memberi nikmat, sumber nikmat cuma Allah. Lalu kenapa Allah pakai kami? Allah kan Esa. Untuk memahami ini, kita lihat konteks berikutnya. A'tainaka. Allah itu memberi nikmat kepada Nabi Muhammad, kepada kita, ada yang secara langsung. A'tainaka, nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ada yang secara langsung. A'tainaka, Allah berikan nikmat kepada kita dengan menugaskan makhluk yang lain. Inna a'tainaka. Sekarang kita pahami, Pak. Nikmat Allah yang Allah berikan secara langsung, kira-kira apa, Pak? Sehat. Sehat langsung. Kita lihat lagi. Apa lagi, Pak? Yang langsung Allah berikan. Ketika kita keluar dari rahim ibu kita, itu lengkap, yang normal lengkap. Ada mata, ada telinga, ada kaki, ada mulut. Bukan pas keluar, bapak kita mentempel-tempelkan kuping di badan kita. Wah, ini kupingnya kurang. Langsung Allah berikan anggota tubuh yang sempurna. Ada nikmat Allah yang Allah berikan dengan menugaskan makhluk yang lain. Rizki, Pak. Bapak profesi misalkan pedagang. Pedagang itu kalau misalkan di Tanah Abang itu banyak kios-kios kiri kanan, depan, belakang, itu jenis dagangannya sama. Kita punya toko, depan kita toko juga menjual barang yang sama. Lewatlah orang. Satu lewat. Orang kedua lewat. Ini orang masuknya ke toko di hadapan kita. Bukan ke toko kita. Padahal barangnya sama. Loh, kok dia masuknya ke depan toko kita? Allah menugaskan makhluk yang lain. Orang tadi dibisikkan oleh Allah, didorong oleh Allah hingga masuk ke toko itu, jadilah dia beli barang di situ. Allah menugaskan orang tadi membagi rezekinya berupa uang. Lewat manusia tadi Allah bisikkan itu, masuklah dia ke toko depan kita. Hari berikutnya lewat lagi orang, kita tunggu-tunggu. Dipegang-pegang aja ya Bu. Kadang-kadang pegang-pegang gitu kan.
keluar lagi. Gak jadi beli. Allah belum menugaskan makhluk yang lain untuk kita mendapatkan rezeki berupa uang. Tiba-tiba ada. Masuklah ke toko kita. Jadi beli barang di toko kita. Lewat orang ini Allah tugaskan kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Dibisikkanlah orang ini masuk ke toko kita. Jadi ada yang ditugaskan oleh Allah untuk membagi nikmatnya. Poin 1 itu dia nikmat Allah. Ada yang secara langsung, ada yang Allah tugaskan makhluk yang lain. Saya perlu waspada. Kalau kita sakit, walaupun mereka tidak mengharapkan, siapa yang dapat rezeki kalau kita sakit? Siapa, Haji? Kalau kita sakit, yang dapat rezeki siapa? Dokter. Dua-duanya dapat rezeki, bentuknya beda. Begitu kita sakit, ini sebenarnya Allah ingin dan bermaksud mendistribusikan rezeki berupa hartanya lewat sakit kita. Kita dapat rahmat apa? Ketika kita sakit, terus bersabar, apa yang kita dapat, Pak? Iya, la ba'sa tahurun, kata Nabi. Kalau kamu sakit, bahasa kitanya nyantai aja. Kenapa? Itu cara Allah menghapus dosa-dosa. Yang lain, ketika kita sakit, itu dokter dapat rezeki. Coba, Bu, di dunia ini nggak ada yang sakit. Apa yang terjadi? Dampaknya luar biasa. Sekolah dokter ditutup. Baru sekolahnya, sekolah perawat ditutup. Asisten apoteker ditutup, semua ditutup. Yang sudah jadi dokter nganggur, yang sudah jadi perawat nganggur, pabrik obat tutup. Ya Allah. Jadi kalau kita sakit, kita sabar, Pak. Kita sadar betul, ya Allah, ini penghapus dosa. Ternyata sunnatullah, lewat kita sakit, yang lain dapat rezeki. Cuma jangan dibilang, Pak, depan dokternya, Bu, dokter sih enak dapat uang, saya sakit. Kemarin Idul Fitri itu ada jamaah yang silaturahim ke rumah. Dia cerita, hari pertama Idul Fitri itu mesin pompa airnya mati. Habis sholat Id, Pak. Bu, bayangkan Ibu, hari pertama Idul Fitri air mati total. Kan susah, repot, banyak tamu lagi. Belum, waduh, ngangetin ini, ngangetin itu ya Bu ya. Tupat sayur. Hari pertama dia cerita, itu airnya mati. Pusing luar biasa. Saya bilang begini, Pak, Bapak kesusahan hari pertama. Ada nggak orang yang dapat rezeki dengan matinya mesin air Bapak? Wah, ada Pak Ustaz. Siapa? Tukang Pak. Dapat rezeki dia. Jadi kalau kita sakit, ya Allah, semoga ini menjadi penghapus dosa dan ternyata engkau
ingin membagi rizkimu lewat cara seperti ini. Bahkan banjir di Jakarta. Yang senang ada nggak Pak? Ada. Siapa Pak? Kan dorong gerobak itu Pak Haji kan. Motornya ditaikin itu kan. Dikasih uang, nunggu-nunggu kapan banjir lagi. Allah memberikan rizkinya terkadang dengan menugaskan makhluk yang lain dengan cara yang berbeda-beda. Inna a'tainakal kautsar, a'tainaka di situ. Kemudian a'tainaka dari kata a'ta. A'ta itu pemberian Allah yang bersifat sangat pribadi. Nikmat sangat pribadi. Saya ambil contoh yang gampang, ada rekening pribadi. Ini kadang-kadang orang merasa istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, benar-benar rekening pribadi. A'tainaka diingatkan, yang sifatnya sangat pribadi pun bagimu itu Allah tahu dan Allah yang menganugerahkannya. Iya, istrimu nggak tahu, anakmu nggak tahu, tapi Allah tahu kamu punya simpanan ratusan juta. Allah tahu. Rekening pribadi. Kalau istri, suami pasti pribadi, Bapak Ibu. Tapi ya Allah, nauzubillah, zaman sekarang ada yang istrinya maaf itu dirental. Iya kan ketangkep itu. Wah Allah, nauzubillah. Istrinya dirental. Nauzubillah. Atau pemberian yang sifatnya sangat pribadi, kecil atau besar, orang lain tidak tahu, tapi Allah tahu karena Allah yang memberikan itu semua. Kemudian akta kedua. Akta kedua itu maknanya sedikit. Disandingkan dengan kautsar. Sedikit kautsar, kebajikan yang banyak. Sedikit dan banyak. Apa maknanya? Betapapun banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, enaknya seperti apa, sangat enak, sangat banyak, tapi tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Maaf Pak, kita punya ini, punya itu, ya Allah, gak ada apa-apanya. Kalau kita masuk surga, semoga masuk surga. Gak ada apa-apanya Pak. Atau disandingkan dengan kautsar. Semua kita tinggal, bahkan yang kita tabung bertahun-tahun, kita tinggal itu. Betapapun nikmatnya itu dahsyat di dunia, tapi tidak akan pernah sebanding dengan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disandingkan a'tainakal kautsar. Sekarang makna kautsar. Kautsar itu artinya ada yang mengatakan kebajikan yang banyak. Allah telah menganugerahkan dan akan menganugerahkan kepada kita kebajikan yang banyak. Pertanyaannya Bu, nikmat yang sudah kita terima dengan yang belum kita terima, lebih banyak yang mana?
sudah kita terima. Nikmat Allah sebenarnya lebih banyak yang sudah kita terima ketimbang yang belum kita terima. Makanya kalau doa itu diawali dengan ada alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Diingatkan sebelum minta yang baru, kita diingatkan sudah banyak yang kita peroleh. Jadi lebih banyak yang sudah kita peroleh ketimbang yang belum kita peroleh. Nikmat kalau bersyukur, kalau ingin ditambah, la in syakartum la azidannakum. Ya, bersyukur kalau ingin ditambah kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Makanya bapak-bapak jangan salah tafsir. Kalau begitu saya nambah istri satu lagi. Kalau nambah nanti nikmatnya ditambah katanya. Boleh Pak? Ya Allah Pak, semangat banget Pak. Katanya kalau mau ditambah ya tambah la in syakartum. Waduh, kepentingan pribadi nih. Kembali ke topik kita. Kautsar, kafir. Nikmat Allah itu banyak. Banyak apa? Banyak bilangannya. Jadi yang sudah kita terima secara bilangan itu lebih banyak daripada yang belum kita terima. Makanya ada ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Secara bilangan banyak Pak. Coba hitung silakan. Gak akan sanggup Pak kita ngitung. Mulai dari kita lahir dalam kandungan, ya Allah, banyak sekali. Tapi orang kadang-kadang selalu merasa kurang. Kautsar, kafir. Setiap pemberian Allah itu tinggi mutunya. Nah, setiap pemberian Allah itu tinggi mutunya, Pak. Nggak ada yang nggak bermutu. Nyamuk bermutu nggak Bu, Pak? Hah? Ada Quran tuh. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nyamuk. Bagaimana nggak bermutu, Pak? Silahkan misalkan nyamuk mendadak semua Allah takdirkan mati hari ini. Karyawan pabrik obat nyamuk semua berhenti. Pabrik obat nyamuk tutup. Pabrik pembuat kalengnya tutup. Nyamuk kecil itu tinggi mutunya. Menjadi sumber rezeki bagi manusia. Kita hanya melihat Aedes, iya, cuma lihat itu. Padahal, Masya Allah, lewat hadirnya nyamuk, itu jutaan, ratusan juta manusia bisa hidup. Kalau tidak ada, mendadak mati, pabrik nyamuk tutup, semua pegawai nganggur. Bahkan di Perancis itu dilakukan penelitian peternak kambing. Ada satu ruangan sengaja tidak disterilkan, nyamuk bisa masuk. Sebelum dilakukan penyemprotan di ruangan itu, satu kambing melahirkan 3 ekor anak kambing. 3.
sebelum disemprotkan obat anti nyamuk. Setelah disemprot di tempat itu ternyata kambing hanya melahirkan 2 anak. Jadi lewat banyaknya nyamuk, akhirnya kambing anaknya banyak. Itu di Prancis diteliti, Pak. Iya. Tidak ada pemberian Allah yang tidak bermutu. Semua bermutu, tinggi nilainya. Kautsar, katsir, itu makna kautsar. Katsir. Apalagi Bapak Ibu, maaf, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu terkadang tidak seperti yang mungkin kita menganggap, nih mudah-mudahan nanti nilainya di sekolah tinggi, IPK-nya tinggi. Kadang-kadang ada orang yang mengukur kebahagiaan dia sebagai orang tua dengan hasil angka-angka itu. Padahal ada anak yang tidak mampu di sini, dia punya kelebihan di sisi ini. Betul, Bu? Dia kurang di sini, dia punya kelebihan di sini. Kenapa? Setiap anugerah Allah itu tinggi mutunya, apalagi anak cucu kita. Jadi jangan pernah mengeluh. Ya Allah, kenapa sih anak saya kayak gini? Nggak seperti anak orang-orang. Anak kita tinggi mutunya. Kalau kita jalankan kewajiban kita sebagai orang tua. Inna a'tayna kal kautsar. Sampai suruk Pak Haji ya? Ada lembar. Lagi nunggu Pak? Nunggu alarm suruk? Enggak. Saya sekedar mengingatkan, silakan kalau kakinya pegel gitu kan ya, seperti biasa ya, karena faktor U, ada asam urat, kolesterol. Silakan ambil posisi wena. Ya, boleh kakinya lonjor sana, lonjor sini, karena di sini enaknya katanya sampai syuruk ya, kita sholat sunat nanti. Ini ayat pertama. Inna a'tayna kal kautsar. Kita lanjutkan ayat kedua. Fasalli li rabbika wanhar. Fa. Jadi bukan P. VF. Ejaan kita F. Makanya Al-Quran tidak ada P, adanya F. Mafifulus. Bukan mafifulus. Mafifulus. Fasalli. Walam yakul lahu kufuwan. Jadi bukan kupuan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi bukan alam tara kaifa fa'ala. Itu sanes pa atau F ya. Ya. Fasalli. Jadi bukan pasal. Sad ini memang agak sulit. Sad as. Lidahnya naik, tempelkan ke langit-langit. As. Fasalli.
ihdinas sirat fasalli li rabbika wanhar. Oke, sekarang kita pahami. Fasalli, maka salatlah. Ada yang mengartikan maka berdoalah. Li rabbika, karena Tuhanmu. Tuhanmu yang mana? Rabbi, yang memeliharamu. Ketika Allah memerintahkan kita untuk salat, untuk berdoa, mempergunakan kata Rabbi. Diingatkan Allah lah yang selama ini memelihara kita. Kalau kita terbebas dari bahaya, selamat dari bahaya, itu bukan karena orang lain, tapi karena Allah yang memang memelihara kita, dengan terkadang menugaskan makhluk yang lain untuk memelihara kita. Ketika akan nyebrang, tiba-tiba kita ditarik oleh orang lain. Kenapa? Kalau jadi nyebrang, kita tertabrak. Allah menugaskan orang itu untuk memelihara kita. Allah yang menggerakkan orang itu memelihara kita, menolong kita. Fasalli li rabbika. Kemudian wanhar, dan sembelihlah. Ada yang mengatakan kurban, ada yang mengatakan akikah. Tafsir begitu, Pak. Dan berkurbanlah. Cuma diingatkan, ketika sholat termasuk wanhar li rabbika, kita lakukan semata-mata karena Rabbi kita, Tuhan kita yang memelihara kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, ini penting, wanhar diingatkan li rabbika. Panitia kurban sudah dibentuk, Pak Haji, ya? Udah ya. Apa, Pak, sapi yang paling mahal di kita? Sapi limousine. Wah, harganya berapa tuh, Pak? Hah? Maaf, limousine. Kemudian bukan itu. Misalkan bawa domba atau kambing yang paling bagus, 35 juta. Harga kambingnya dia antarkan ke panitia kurban. Bawalah itu dia. Orang-orang yang melihat mungkin berkata, subhanallah, Bapak itu kurbannya, kambingnya bagus banget, ya Allah, hebat Bapak itu. Sesuai sama kemampuannya. Orangnya kuaya, kurbannya, kambingnya paling bagus. Kadang-kadang ada orang yang punya mobil 5, kambingnya 4 juta. Kadang-kadang ada mobilnya 5, kambingnya 4 juta korban. Boleh. Tapi Nabi mengajarkan kalau berkurban dengan kualitas yang terbaik, sesuai kemampuan kita. Diantar tuh orang-orang kagum, oh Bapak itu ya Allah, kambingnya bagus banget, pengen kurban kayak dia. Di mata kita salut, dia sedang beribadah terbaik menurut penilaian kita. Tapi ada ayat Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Masuk syarat amal shalihat, amal soleh 1. Dilihat konteks kambing. Oh iya, ini amal soleh. Kenapa?
kurban dengan kambing kualitas terbaik. Syarat pertama. Tidak cukup syarat pertama. Syarat kedua, ketika dia bawa kambing itu atau sapi limusin itu dia bawa ke panitia, di mata orang amal soleh, tapi dia bawa itu ke panitia kurban, apa niatnya? Amal soleh, masuk syarat amal soleh 2. Amalnya memang bagus, sesuai perintah Allah, ajaran Rasul. Yang kedua, niat yang mendorong dia melakukan itu niatnya apa? Kalau agar orang-orang lihat, nanti biar orang-orang tahu saya beli sapi limusin dia bawa. Di mata orang sedang beramal soleh, di mata Allah bukan amal soleh, amal salah. Hati. Syarat amal soleh itu 2. Apa yang mendorong dia melakukan itu? Bawa kambing kurban juga begitu. Niatnya apa? Sama ketika kita berangkat haji, ya Allah, dengan biaya besar, apalagi sekarang naik, ya, sekarang naik biaya besar. Itu mesti benar-benar diluruskan niat kita. Ini fasalli li rabbika wanhar, berkurbanlah. Di samping dengan kualitas hewan-hewan yang terbaik, tapi juga niat yang terbaik kita melakukannya. Karena itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum bunyi Pak Haji ya? Belum ya. Lanjut Pak. Ada ayat yang lain. Sebelum ayat yang lain, berdasarkan ayat ini, fasalli li rabbika wanhar, maka dalam mazhab Syafi'i, wahia sunnatun muakkadatun. Kurban itu adalah mazhab Syafi'i, sunnah muakkadah. Mazhab Syafi'i, sunnah yang sangat dianjurkan. Ada pendapat lain, wa dhahaba Malik, Imam Maliki, mazhab Maliki, berkurban itu ila wujubiha. Mazhab Maliki, kurban itu hukumnya wajib. Mazhab Maliki. Kemudian waqala Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, maka dia wajib bagi negara muslim yang sudah kaya raya. Jadi kalau negaranya kaya raya, maka kurban bagi negara muslim yang kaya raya itu mazhab Hanafi, kurban hukumnya juga wajib. Nah, Indonesia sudah kaya raya belum, Pak? Sudah ya? Kayaknya sih baru kayaknya sih menuju kaya gitu. Ya. Sumber alamnya kaya raya. Kaya. Jadi ini penting ya. Ada 3 pendapat Imam Mazhab bahwa berkurban itu ternyata memang ada beda pendapat. Ya, di Indonesia yang bermazhab Syafi'i kurban sunnah muakkadah. Yang Maliki wajib, yang Hanafi juga wajib kalau negaranya sudah kaya raya. Ini beberapa pendapat ulama tentang hukum berkurban. Ada ayat yang lain tentang berkurban.
Atau begini Pak, untuk memperkuat yang mazhab Syafi'i bahwa kurban itu hukumnya sunnah, saya baca hadis Nabi. Ini dalil mazhab Syafi'i bahwa kurban sunnah muakkadah. Kata Nabi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk berkurban. Kata Nabi, wa huwa sunnatul lakum, dan bagimu adalah sunnah. Itu kata Nabi. Aku diperintahkan untuk kurban, kata Nabi. Tapi bagimu, bagi kita umatnya adalah sunnah. Ini bagi yang bermazhab Syafi'i. Ini dalilnya. Kalau misalkan ingin mendalami dalilnya. Hadis berikutnya, kutiba alayyan nahru, kata Nabi. Diwajibkan untukku berkurban, kata Nabi. Walaisa biwajibin alaikum, dan tidak wajib bagimu, tidak wajib bagi kita umat Nabi Muhammad. Bagi Nabi Muhammad dia mengatakan bagiku wajib, tapi tidak wajib bagimu. Ini bagi yang bermazhab Syafi'i. Dasarnya ini. Nah, ada ayat yang juga berkaitan dengan kurban. Itu saya ambil singkat ya. Wal budna ja'alna halakum, dan unta ja'alna kami jadikannya, unta itu lakum bagimu. Ini ada yang kurang ini. Tuh Pak, kadang-kadang buku juga ada kelirunya untuk hafal ayatnya. Lakum ada khair baru min sya'airillah, ini langsung sya'airillah. Wal budna ja'alna lakum biha khair wa di sini wa min sya'airillah, min sya'airillah. Al-Hajj 36. Kurban pertama itu kan perintahnya turun di Jazirah Arab, maka hewannya di sini disebut unta karena turun di Jazirah Arab, unta. Nah kalau di kita kerepotan nyari unta, kita impor dulu kalau korban unta. Makanya kita banyak sapi dan kambing, karena bahimatil an'am, kata Nabi, binatang ternak. Sapi, kambing itu binatang ternak. Yang menarik, fiha khair, itu pada binatang ternak termasuk unta itu banyak kebaikan bagi kita. Lakum fiha khair, banyak kebaikan bagi kita. Kalau unta itu kebaikan zaman dulu, transportasi zaman dulu. Sekarang Pak pergi haji di Arab juga nggak pakai unta. Di Arab aja dari Mekah ke Madinah pakai apa? Pakai bus kenceng-kenceng Pak Haji ya. Busnya itu wah. Transportasi dulu luar biasa. Nah sekarang dengan kendaraan. Ada kebaikan unta. Kalau di dunia itu buat kurban di masa Rasulullah. Binatang ternak kita, kambing, sapi, juga ada kebaikan dunia, ada kebaikan akhirat. Kebaikan dunia kita makan, kebaikan akhirat jadi pahala ketika kita pergunakan untuk berkurban atau akikah, atau kita sedekahkan dari binatang ternak itu. Ada kebaikan dunia, ada kebaikan akhirat. Jadi kambing itu Pak ternyata, maaf nih, sebagai penutup ya, nunggu syuruk, itu saya ada isi kajian di masjid rumah sakit Pasar Rebo. Itu yang hadir pegawai, kemudian juga dokter. Itu ketika ada kajian tentang kurban, saya minta, kan ada dokter, apa dok manfaat kambing. Terus ada satu bagian keuangan. Kalau udah akrab,
Pak Ustadz silakan tanya sama Bapak itu. Apa Pak manfaatnya? Ini ketawa-ketawa aja. Kenapa? Rupanya dokter itu yang ngasih saran. Dia cerita, waktu itu saya berobat dengan dokter itu Pak Ustadz. Kenapa? Perut saya sakit gak hilang-hilang. Selesai minum obat, masih sakit. Saya balik ke dokter itu. Dok, nah, perut saya gak hilang-hilang sakitnya. Oh gampang. Kalau gitu, makan sop kambing. Apa yang terjadi? Dia cerita, sembuh. Sembuh. Saya klarifikasi, bener dok. Tuh orangnya bilang Pak, iya. Saya sarankan seperti itu memang. Kenapa? Obat udah habis, nggak ada perubahan. Saya sarankan makan sop kambing. Sembuh dia Pak. Nah cuma yang punya darah tinggi jangan pakai dalil ini. Ngejoprak. Jadi ada hewan-hewan tertentu sunnatullah, ilmu pengetahuan sains yang bermanfaat bagi orang, belum tentu bagi kita. Ternyata di balik itu Pak, itu jadi obat buat Bapak itu. Sembuh itu. Itu lapar kali ya Pak. Tapi dia disembuh itu. Jadi binatang ternak itu ada kebaikan dunia, ada kebaikan akhirat. Jadikan itu dua-duanya. Kalau kita Pak, ngajak teman makan. Makan sop, makan iga sapi yuk. Pahala nggak Pak? Pahala, sering-sering ajak teman Pak kalau pahala. Kenapa? Nabi ditanya, ayul islami khair. Apa ajaran Islam yang terbaik? Tut'imut ta'am. Memberi makan kepada orang lain. Di hadis ini bukan hanya fakir miskin. Di hadis ini kepada orang lain kita ajak makan, itu ajaran Islam terbaik. Kenapa? Timbul silaturahim. Kan rata-rata diajak makan mau nggak Pak? Rata-rata mau, kumpul rame-rame kan gitu. Itu ajaran Islam terbaik Pak. Makanya siap-siap Pak, kita nunggu nih siapa yang ngajak kita ntar nih siang nih. Kenapa? Itu ajaran Islam terbaik. Dan Nabi sering melakukan yang ngundang sahabatnya, ayo makan di rumah. Silaturahim terjaga, timbul cinta kasih. Dari sederhana itu dampaknya luas Pak. Bahkan mohon maaf, itu jadi strategi bagi umat lain terkadang ingin memasukkan orang muslim ke agama mereka lewat strategi bagi makanan. Makanan Pak. Nah itu jadi jadikan yang kita miliki ya, dari hewan-hewan itu kita bisa bahagia manfaat dunia, bahagia manfaat akhirat. Cukup ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa memahaminya, kemudian juga bisa mengamalkannya. Dan juga semoga andaikan ada keluarga Bapak Ibu ini yang mulai berangkat haji ya, kita doakan semoga mereka hajinya mabrur dan mabrurah, selamat pulang pergi, keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga juga kita dapat melaksanakan ibadah kurban tahun ini, dan semoga ibadah kurban itu benar-benar tulus ikhlas kita melakukannya, bukan karena ada pamrih penilaian manusia yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a wa aqlan kamila wa fahman zakiyya
ورزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.